Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa itu Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum dan murka Allah ada padamu. Baca Yohanes 3 ayat 36. Dan saya tidak ingin kita menikmati itu, tetapi hidup yang kekal. Saya berdoa supaya kita nikmati. Haleluya, mantap. Dan selamat malam. Ya, berapa jam lagi kita akan melewati tanggal 31 ini. Masih tema yang sama, yaitu tema kita tekad hidup meneladani Kristus. Ya, masih saya baca dalam Kolose 3 ayat 12. Sebelumnya kita berdoa. Mari kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Biarkan Tuhan tekad hidup baru kami di dalam Tuhan dalam memasuki 2024 tidak akan berkeming dan akan terus kami tingkatkan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita tentu memiliki masalah dalam kehidupan di 2023 dan ada banyak hal yang menyesakkan mungkin yang kita lewati. Beberapa jam lagi kita akan lewati 2024, dan doa dan harapan saya seperti berlalunya tahun 2023 menyongsong demikianlah saya berharap hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak mendukung kita tinggalkan di 2023 dan kita songsong 2024. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah akan saya ambil dalam Kolose 3 ayat 12. Demikian firman Allah, tetap saya akan bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Puji nama Tuhan. Jadi bagian yang keempat ini, karena berseri bagian kedua ini, hidup dalam kelemah lembutan, proutes. Ya, kalau dalam apanya proses kelemah lembutan. Dalam kalau Matius 5 ayat yang ke-5 dikatakan di sana, blessed are the meek for they shall be inherit the earth. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Wow. Jadi kalau kita lemah lembut katanya mewarisi bumi ini. Tuhan, jangan Tapi mari, saya mau katakan, saya ingatkan dulu yang pertama kita diminta untuk mengenakan belas kasihan Tuhan, yang kedua hidup dalam kemurahan Tuhan, yang ketiga hidup dalam kerendahan hati, dan yang keempat hidup dalam kelemah lembutan. Ya, ini tidaklah mudah. Seperti saya sang kolerik ini nggak akan mudah menjadi lemah lembut. Tapi saya mau katakan kita harus belajar dalam arti orang lemah lembut. Yesus lemah lembut bukan berarti dia nggak pernah marah. Yesus menunggal-balikan orang-orang yang tidak benar, mengatakan kepada orang-orang ular beludak, kamu yang dilabur putih, di dalammu penuh dengan tulang belulang. Itu jangan kelemah lembutan kita pikir bahwa Yesus nggak akan pernah marah. Dia sangat lemah lembut. Tapi pada hal-hal yang tidak dia suka, dia akan mengatakan hal yang seharusnya dilakukan. Tepat, marah pada tempatnya. Bukan marah-marah terus. Jadi orang kadangkala melihat dia hanya sebagai domba. Dia tidak melihat dari singa dari Yehuda itu. Tapi disitulah antara singa dan domba, ya, tertanam kelemah lembutan yang sangat dalam, di mana kita harus belajar kepada dia. Saat kapan kita harus mengasihi, mendisiplin, dan menyatakan segala hal-hal yang sesuai dengan kehendak Bapa. Atau sejak kapan kita akan menyatakan amarah kita. Bukan berarti Yesus nggak punya apa. Dia penuh, orang kan hanya mengagungkan kasihnya. Saya sering katakan, memang dia mengasihi kita tanpa syarat, tapi bukan karena tanpa syarat lalu kita hidup semena-mena, hidup sesuka kita. Akan Tuhan tunjukkan satu saat estenjaannya, sifat asingnya, amarahnya. Karena apa? Dia adil.
Kasih dan keadilan itu nggak bisa dipisahkan dari Tuhan. Kalau kasih dan keadilan dipisahkan dari Tuhan, maka kita akan orang-orang yang menang sendiri. Dan itu sebabnya kasih dan keadilan Tuhan itulah, disitulah tertanam kelemah lembutan Tuhan. Kapan dia harus lemah lembut, kapan dia harus bertindak, kapan dia harus melakukan segala hal yang sesuai dengan kehendaknya. Dan memang bagi kita harus banyak belajar, dan sebagaimana saya katakan, kolerik ini tidaklah mudah untuk lemah lembut. Saya tidak bisa berpura-pura, oh ya sis, ya. Oh ya bro, nggak apa-apa, atau hatinya gedek gitu. Kalau saya nggak senang ya nggak senang, ya nggak bisa bersandiwara. Memang saya bukan negosiator yang baik. Karena saya tidak ingin ada kepura-puraan. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada sandiwara di hadapan kita. Jadi kemudian hidup dalam kesabaran. Nah, hidup dalam kesabaran ini tentu setiap kali saya mengalami masa-masa yang sulit. Karena saya tahu kesabaran itu long suffering. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan makrotimia. Ada di situ ketahanan. Ada di situ ketekunan. Ada di situ juga kesabaran. Jadi kalau dalam kesabaran dan ketekunan, ketahanan kita punya, saya yakin dan percaya, itulah yang dikatakan kita memiliki harus sabar dalam kehidupan ini. Ada pasti masalah dalam hidup ini. Ya. Kadang-kala kita gerusa-gerusu, ya. Maunya dengan cara-cara kita. Padahal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kesabaran adalah kunci menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan pikir bahwa Tuhan abai terhadap apa yang kita doakan. Jangan pikir Tuhan itu lupa akan apa yang kita sampaikan. Belajarlah tentang apa yang diperbuat Allah kepada Yusuf. Belajarlah apa yang diperbuat Allah kepada Ayub. Mereka adalah orang-orang yang sabar, yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Dan ketika kita sabar, memiliki ketahanan itu kan fungsinya di mana ketika kita diuji, kita punya, kalau istilahnya orang-orang olahragawan, itu dia harus punya stamina tinggi, ya. Ketahanannya sangat luar biasa. Itu seperti Rokteng. Rokteng itu pemain yang di TV itu. Dipukul dia kuat itu, ya, tahan. Nah, demikian juga kehidupan kita dalam menghadapi badai kehidupan, tidak cengeng, tidak mempersalahkan siapapun di dalam hidup ini. Dan biarkan kita menikmati segala kemurahan Tuhan. Dan yang terakhir adalah bahwa hidup dalam doa, di mana dalam doa ini kita membangun hubungan kita dengan Allah, keakraban kita dengan Tuhan, kasih sayang kita dengan Tuhan, penyembahan kita dengan Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, dan permohonan kita kepada Tuhan. Dan juga kita bersapaan bagi orang-orang, kepentingan orang-orang di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu mau melakukan yang terbaik. Itu sebabnya saya mau katakan, mari kita bertekad untuk hidup meneladani Kristus dalam kehidupan ini. Dalam salah satu kehidupan kita yang diminta kita adalah hidup dalam doa. Baca 1 Samuel ke-5 ayat 17, Filipi 4, 6, ayat ke-6. Tetapi saya yang sangat berkesan adalah Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Ya, hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Kita kan nggak sampai keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Jadi kalau saya kadang ya jatuh bangun juga lah, ya, berdoa pagi-pagi sekali. Tetapi saya mau katakan, kalau kita mau berdoa, jangan biarkan lampu kita redup. Kalau kita biarkan lampu kita redup, itu namanya kita mengundang untuk tidur kembali. Nyalakan lampu yang terang, ya, seterang hati kita. Karena mata ini ketika dia melihat terang, dia akan mau tidak mau,
kita akan bisa bertahan. Tapi kalau kita berdoa lalu lampunya redup, wah itu nggak niat doa itu. Ya kadang-kadang kan kita saking sudah lelahnya mungkin ya bisa saja kembali tertidur. Ya bisa. Saya juga pernah mengalaminya. Tetapi saya mau katakan pagi-pagi sekali, ya, tidak banyak orang yang datang pagi-pagi sekali kepada Tuhan. Sekalipun itu pendeta, tidak banyak orang yang pagi-pagi sekali. Orang mengatakan, ya kita sesuaikanlah waktunya dengan ini dan itu, ya, dengan dalih yang begitu luar biasa. Saya tidak apa dengan mereka. Tetapi saya mau katakan, Yesus, kita meneladani Yesus, pagi-pagi sekali. Kurang sibuk apa Yesus itu? Kurang capek apa Yesus itu? Tidak ada kendaraan, tidak ada pesawat itu, tidak ada kapal laut itu, tidak ada Rubicon di situ, tidak ada Mercy di situ, nggak ada mobil-mobil di situ. Tapi dia jalan dari desa ke desa, itu memakan waktu yang cukup lama dan itu melelahkan. Saya kalau jalan itu sejauh 10 km, itu sudah hampir memakan 2 jam. Itu kalau jalan, tapi kalau lari masih lebih cepat lah ya. Ada larinya gitu. Dan saya adalah orang yang aktif berolahraga. Karena saya ingin menjaga tubuh saya, dan saya juga ingin menjaga stamina saya, stamina iman saya di hadapan Tuhan. Pagi-pagi sekali. Bangunlah pagi-pagi. Pria-pria yang memagari keluarganya dengan kasih karunia Allah. Memagari anak-anaknya dengan doa. Memagari sahabat-sahabatnya dengan doa. Memagari organisasinya dengan doa. Mendoakan banyak orang. Mengharapkan kebangunan rohani. Mengharapkan gerakan Allah yang begitu luar biasa. Engkau sangat penting di hadapan Allah. Dan itulah sebabnya saya katakan, bangun pagi-pagi. Karena apa? Tekad hidup meneladani Kristus. Dia bangun pagi-pagi. Apakah dia membuang-buang waktu? Tidak. Kita nggak sampai keluar ke pantai, walaupun ada pantai di sini. Tapi rasanya mungkin juga nggak nyaman. Tapi Yesus keluar, berjalan, meninggalkan tempatnya, dan pergi ke tempat yang sunyi. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu sebabnya saya mau katakan, ketika kita melihat ada banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan, ketika kita betul-betul datang dengan segala kerendahan hati kita kepada Allah. Karena kita sadar yang dapat menjawab doa bukan siapa-siapa. Bukan juga karena kebaikan kita, bukan juga karena kehebatan kita. Yang dapat menjawab doa kita itu hanyalah Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan telah memberikan teladan bagi kita pagi-pagi sekali, mari kita berdoa. Dan saya mau katakan dengan keenam nilai yang kita akan bangun di tahun 2024, yang bagaimana tekad hidup meneladani Kristus. Jadi kita harus punya tekad, kita harus motivasi yang kuat supaya apa? Kita bisa meniru, mengenakan belas kasihan Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam kesabaran, dan hidup dalam doa. Saya yakin dan percaya, saya suka menggerakkan orang-orang berdoa. Saya suka mengajak orang-orang berdoa. Saya suka menjemput orang-orang untuk mau berdoa. Karena apa? Doa itu merupakan napas kehidupan kita. Kalau Anda tahu kekuatan doa yang sangat luar biasa, ada satu kata judgment di situ. Arti palal dalam bahasa, ya, mediate, intervene, dan communicate dengan Allah. Tapi ada satu kata judgment. Jadi engkau menentukan nasib kotamu, engkau menentukan nasib keluargamu, engkau menentukan nasib masa depan kehidupan kita. Judgmentlah di hadapan Allah. Bukan karena ada orang-orang yang berbuat jahat, tidak. Tapi karena engkau ingin melihat kegerakan Allah terjadi, baik dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan masyarakat kita, supaya nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan doa dan harapan saya
di akhir tahun ini tetap kekuatan Tuhan, kekuatan Roh, kekuatan firman menyertai kita. Mantap, mantap, mantap. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu kok. Belum berdoa ini. Ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kiranya tekad kami untuk melayani Kristus untuk di tahun 2024 menjadi hal yang sangat kami prioritaskan dalam kehidupan kami utamakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menikmati sebagaimana kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu ada banyak hal yang bisa kami nikmati dari segala kebajikan dan kemurahan Tuhan. Ketika kami membaca tentang ayat-ayat firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan, dan biarkan kami semuanya belajar untuk meniru Engkau. Karena ketika kami meniru Engkau, meneladani Engkau, kami tidak akan pernah tersesat, tapi kami mendapatkan kemurahan, kebaikan, dan pertolongan daripada Tuhan. Bagi Anda yang sakit, apapun sakit penyakitmu, saya mau berdoa bagi Anda. Dan percayalah, bagi Tuhan tidak ada tingkat-tingkat kesulitan. Ketika engkau percaya, apapun sakit penyakitmu diangkat oleh Tuhan. Kalau karena dosa, Tuhan katakan Dia mengampuni dan Dia menyembuhkan. Kalau karena setan, kita usir dalam nama Yesus, maka setan akan keluar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Ulurkan tangan-Mu kepada mereka, jamah, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, berfirman, sembuh, sembuhlah mereka. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mau menyembuhkan mereka, Engkau mau menolong mereka, Engkau mau memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Kekuatan kesehatan menjadi milik mereka. Terima kasih dalam memasuki 2024, lenyaplah segala sakit penyakit mereka dan kelemahan tubuh mereka oleh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus memberkati.